Bluetooth connected. Umat sekalian, mari kita hening sejenak. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Umat Allah sekalian yang terkasih, kita saat ini berada dalam situasi khusus, genting dan mengenaskan. Dari waktu ke waktu, kita memonitor perkembangan wabah virus corona yang telah mematikan ribuan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dan hari ini, minggu kelima Prapaskah, kepada kita sekalian, Ibu Gereja menyajikan kisah menarik tentang pembangkitan Lazarus yang telah 4 hari membusuk dalam kubur. Juga hadir hari ini dalam bacaan pertama dan kedua, Nabi Yesekiel dan Rasul Paulus yang berulang kali berbicara tentang kebangkitan orang mati. Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Wabah virus corona dan pembangkitan Lazarus adalah satu paket warta tentang kemuliaan Allah di tengah situasi konkret hidup manusia. Semoga warta hari ini membangkitkan harapan kita, membulatkan tekad kita bersama
untuk memerangi virus corona demi membela hidup manusia yang bernilai abadi itu. Mari mohon ampun, karena dalam situasi genting ini kita masih saja belum sebulat hati dan sesuara menyatukan kesadaran bersama kita, membela nyawa kita dan membela nyawa sesama kita. Mari mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib, dan berkat kebangkitannya Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon, semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Allah, sungguh aku mengetahuimu dan menentukan kamu, hai Aku, dari dalamnya, dan aku akan membawamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan pada saat aku membuka seluruh dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengasihinya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah suaraku, biarkanlah melakukan iman kepada suara
Jika engkau mengingat kesalahan yang bukan, siapa yang banyak kali mengadakan pembebasan, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Tuhan menurut Akulah maka kebangkitan dan hidup. Ketika Lazarus datang, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh lagi anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang menangis mata, takutnya dan takut. Namun dia bahwa ia hanya tinggal beberapa hari di tempat ia berada. Tetapi tidak itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di sana, didapatkan Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menyambangannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia akan memelekkan mata orang buta. Tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masgulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua
yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan ia menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah sekalian yang berada dalam situasi khusus, merenungkan kisah pembangkitan Lazarus di saat wabah virus corona sedang merenggut ribuan nyawa manusia sejagat. Ada sebuah rasa yang khusus dan ada sebuah pesan yang unik hari ini. Berbicara tentang pembangkitan Lazarus di saat sudah ada ribuan jiwa manusia melayang karena virus corona, bisa saja mengundang reaksi spontan. Apa yang mau diwartakan kepada ribuan mayat yang sudah kehilangan nyawa itu? Warta pembangkitan Lazarus yang sudah 4 hari membusuk dalam kubur, sesungguhnya tetap berguna baik bagi ribuan mayat yang telah mati karena wabah corona, maupun bagi ratusan juta manusia yang belum terjangkit virus corona, para calon corona, kita sekalian. Dua ungkapan kunci dari peristiwa pembangkitan Lazarus yang menjadi fokus permenungan kita hari ini. Pertama, kata Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah
akan dimuliakan. Ungkapan Yesus yang kedua, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya, yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dua ungkapan Yesus ini ditujukan baik kepada semua mereka yang sudah meninggal karena virus corona, maupun kepada semua manusia yang saat ini sedang gelisah menghadapi virus corona itu. Virus corona bukan Tuhan Allah. Virus corona cepat atau lambat akan takluk kepada Tuhan Allah. Data majalah harian Kompas tanggal 13 Maret 2020 mencatat bahwa dalam sejarah dunia ini sudah ada 10 jenis wabah penyakit yang merenggut ratusan juta nyawa manusia sejak tahun 541 sampai tahun 2018, yakni wabah Ebola, lalu menyusul sekarang wabah corona. Tercatat dalam sejarah dunia bahwa wabah yang paling ganas adalah wabah hitam pada tahun 1347 yang merenggut 200-an nyawa manusia, 200-an juta nyawa manusia. Namun semua wabah itu ada awal dan ada akhirnya. Sekali lagi, virus corona bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah saat ini bisa menggunakan kehadiran corona untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Demikian kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri dalam Injil tadi. Mari umat sekalian, walau saat ini kita semua dirundung kegelisahan virus corona, namun jangan sampai kita kehilangan iman akan Allah. Mari kita menggunakan mata iman kita untuk mampu melihat kehadiran wabah virus corona sebagai sebuah kesempatan pernyataan kemuliaan Allah. Akan tetapi, pernyataan ini tidak membatalkan kita usaha manusiawi kita untuk memerangi penyebaran virus corona. Mari kita menggalang gerakan bersama kita mengatasi penyebaran virus corona dengan serempak tetap tinggal di rumah kita masing-masing, rajin mencuci tangan dengan sabun, memelihara daya tahan tubuh kita, serta saling memelihara nyawa satu terhadap yang lain.
Mari umat sekalian, kita jadikan masa isolasi mandiri ini menjadi sebuah retret agung seluruh umat manusia, sambil membangun keyakinan yang dalam bahwa dalam situasi yang mengenaskan ini, kemuliaan Allah tetap dinyatakan kepada kita. Hanya orang yang beriman pada Allah mampu melihat ketenangan dalam badai, mampu menangkap kemuliaan Allah dalam badai corona ini. Kemuliaan Allah tetap jaya di atas segalanya, baik penyakit, baik kematian maupun kebangkitan. Demikian janji Allah kepada kita manusia. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bahkan hidup untuk selama-lamanya. Entah sakit, entah mati karena corona, kita tetap hidup dalam kesatuan dengan Allah. Umat sekalian terkasih, warta pembangkitan Lazarus hari ini seyogianya mau meyakinkan kita semua bahwa virus corona bisa mendatangkan kematian, tetapi virus corona tidak bisa menghilangkan kehidupan kita bersama Allah dalam keabadian. Ada ratusan informasi yang kita terima lewat medsos, tanda kepedulian manusia sejagat akan nyawa manusia. Nilai nyawa manusia di atas segalanya. Sehingga Tuhan Yesus di depan mata banyak orang membangkitkan Lazarus dari mati. Tuhan Yesus mau mengajar kita betapa pentingnya hidup manusia itu. Karena manusia bukan hanya hidup di bumi ini, tetapi manusia akan tetap hidup setelah mati. Lazarus yang pernah dibangkitkan 2000 tahun silam itu, saat ini tidak ada lagi di Betania, di kampung asal Maria dan Marta. Namun baik Lazarus maupun Maria dan Marta, mereka saat ini melanjutkan hidupnya di rumah Bapa setelah maut merenggut hidup mereka di bumi ini. Mari umat sekalian, kita bangkit bersama Lazarus, dan mari bersatu dengan Maria dan Marta yang penuh iman, berjuang agar saudara mereka Lazarus hidup kembali. Demikian pun, mari umat sekalian, kita bersatu hati untuk membela nyawa kita yang sedang diancam oleh virus corona. Dengan bertekun tinggal di rumah, mencuci tangan, berjarak 1 meter, dan merawat daya tahan tubuh kita, serta jangan begadang dan mete. Amin.
Marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa kita. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup, sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umatmu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru, karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memilih hati yang penuh belas kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya dalam sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam kesempatan ini juga kita secara khusus berdoa bagi situasi dunia yang saat ini dilanda oleh wabah virus corona. Kita berdoa kepada Tuhan bagi mereka yang telah meninggal, semoga diterima di sisi kanan Tuhan sendiri. Bagi mereka yang sakit, yang sedang berbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan dengan uluran kasih-Nya, bantuan para medis, mereka boleh disembuhkan dan boleh menerima keadaan situasi mereka. Dan juga buat kita semua yang masih sehat, kiranya kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup, kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah lamanya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara Putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib, tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap di Kau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, secara khusus mereka yang telah meninggal akibat wabah virus corona, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadaku." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya ini. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
kita semua berdoa untuk pembebasan dari wabah virus corona ini. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, daripada mula seluruh alam semesta ini menerima energi, eksistensi, dan kehidupan. Kami datang kepadamu memohon belas kasihan, karena saat ini kami masih hidup sebagai manusia yang rapuh dalam menghadapi epidemi virus baru. Kami percaya Engkaulah yang menentukan arah perjalanan sejarah manusia, dan cinta-Mu dapat mengubah kami menjadi lebih baik apapun kondisi manusia. Inilah mengapa kami mempercayakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit dan keluarga mereka kepadamu, untuk misteri Paskah membawa keselamatan dan kelegaan bagi tubuh dan jiwa mereka. Bantulah setiap anggota masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka dengan memperkuat semangat solidaritas satu sama lainnya. Kuatkanlah dokter dan pekerja medis, pendidik dan pekerja sosial dalam melaksanakan tugas mereka. Engkaulah yang memberikan kenyamanan ketika kami lelah dan dukungan ketika kami lemah. Dengan perantaraan perawan Maria, jauhkan kami dari segala cobaan. Bebaskan kami dari epidemi yang terjadi saat ini, dan biarlah kami dapat kembali melanjutkan pekerjaan kami seperti sedia kala, dengan tenang dan memuji-Mu serta berterima kasih dengan hati yang terbarukan. Kami percaya dan memohon kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami mohon, semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk berziarah menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga seluruh hidup dan perjuangan kita, membela nyawa kita dan nyawa sesama kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.